Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggrianti, NIM 20030150046, kelas PJKRA, Angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang memiliki dua unsur kata yaitu philein dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijakan. Jadi filsafat atau filosofia, cinta kebijaksanaan. Beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut. Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau biasa disebut filsafat keindahan. Yang berikutnya Al-Farabi, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang dalam wujud bagaimana hakikat sebenarnya. Kemudian Rain, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana alam, Tuhan dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, filsafat pengetahuan, yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui, masalah etika yang menjawab persoalan apa yang harus kita kerjakan, masalah ketuhanan, keagamaan, yang menjawab persoalan harapan kita dan masalah manusia. Kemudian Webster mendefinisikan filsafat sebagai love of wisdom dan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki fakta, prinsip-prinsip kenyataan, hakikat, dan kelakuan manusia. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam khasanah ilmu adalah yang pertama, materialisme yang berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanitis. Idealisme yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligasi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Realisme, aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut dan doktriner tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Manfaat filsafat dalam kehidupan sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, untuk mengurangi salah paham dan konflik, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Kemudian pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani, physical education, berasal dari Amerika Serikat di Indonesia, meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik termasuk olahraga. Maka pada hakikatnya pendidikan jasmani adalah yang pertama, bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. Yang kedua, program yang memperhatikan perkembangan individual. Yang ketiga, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik,
neuromuskular, intelektual, dan emosional. Yang keempat, kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Kemudian pengertian olahraga. Istilah olahraga dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam kurun waktu tahun 60 sampai 80-an, kata olahraga digunakan untuk skala jenis kegiatan fisik, termasuk olahraga aerobik, jantung, sehat, lari pagi, dan olahraga pendidikan di sekolah-sekolah. Ciri-ciri hakiki olahraga adalah aktivitas fisik, permainan, pertandingan atau kompetisi, fair play sportif, filosofis pendidikan. Yang pertama, pengertian filsafat, yang kedua, filsafat pendidikan, dan yang ketiga, esensialisme dan perennialisme, dan yang keempat, pendidikan nasional. Filsafat merupakan seni berpikir. Arti pendidikan itu sendiri adalah proses yang isinya harus mengarah kepada pembinaan prestasi rohani, sebab rohaniah adalah sumber potensi bagi semua kreasi manusia yang tercermin di dalam kebudayaan. Jadi, ada saling berkaitan yang erat dan tidak mungkin dapat dipisahkan antara filsafat dengan penjas dan olahraga. Pengaruh dan sumbangsi ilmu filsafat pada penjas dan olahraga juga memiliki andil yang besar dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berkaitan erat dengan mendukung kemajuan penjas dan olahraga itu sendiri. Filsafat pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat pendidikan progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antar individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaannya. Kemudian esensialisme dan perennialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhannya dan kekuatannya sepanjang masa. Perennialisme berpendirian bahwa untuk mengembalikan keadaan kacau balau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Suatu dinilai indah haruslah dapat dipandang baik. Baiklah, selanjutnya yaitu pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang menurut teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabdikan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa, Pancasila, yang dibabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Aliran filsafat pragmatisme dalam perkembangannya telah mempengaruhi pemikiran dalam kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga yang meliputi unsur-unsur antara lain yang pertama, kesenjangan antara teori dan praktek. Para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman berbagai penelitian ilmu dan ilmu sosial dalam mengembangkan teori atau memecahkan masalah praktis.
Mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu dan transformasi berbagai bidang ilmu, pengetahuan diharapkan dapat diperoleh manfaat yang besar dan dapat digunakan secara praktis serta cocok untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian tujuan. Tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Guru pendidikan jasmani yang pragmatis di dalam proses pembelajaran berusaha untuk menciptakan program yang bervariasi, sehingga anak akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada aktivitas olahraga, tujuannya adalah prestasi, sehingga setiap anak dituntut untuk menampilkan kerja motorik yang setinggi-tingginya guna memenangkan pertandingan. Kemudian berikutnya pemanduan bakat. Dalam pendidikan jasmani, pemanduan bakat dipakai untuk mengetahui entry behavior dalam menyusun program pembelajaran sehingga berguna dan cocok diterapkan di lingkungan tempat siswa tersebut belajar. Pemanduan bakat dalam olahraga bertujuan untuk memilih atlet yang unggul sehingga berguna dalam pencapaian prestasi yang pesat. Atlet yang tidak berbakat atau yang perkembangannya lamban harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan dapat digantikan yang lainnya. Kemudian bentuk latihan. Dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan. Meskipun motif pertandingan ada kalanya dapat dimanfaatkan, jadi bentuk-bentuk latihannya diciptakan secara bervariasi. Walaupun ukuran dan bentuk permainannya dimodifikasi atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Kemudian motivasi. Dalam pendidikan jasmani, pengalaman olahragawan ternama dapat digunakan untuk motivasi anak didik dan mengenalkan dunia olahraga yang kemungkinannya sebagai dunia mereka kelak. Dalam olahraga, sekolah dipandang sebagai gudang bibit atlet yang memberi harapan untuk berkembang menjadi olahragawan yang tangguh. Diharapkan dapat berguna mengharukan nama bangsa di event-event olahraga internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.